wabarakatuh. Suara motor gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Dani di channel YouTube Pak Dani Kayangan 28. Alhamdulillah pada hari ini telah selesai kami para guru juga para pengawas yang kemarin bekerja sama dengan Kemenak Kota Jambi telah selesai melaksanakan seminar juga perumusan tentang kurikulum darurat untuk persiapan pembelajaran tahun akademik 2020-2021 yang insya Allah akan kita mulai bersama-sama tanggal 13 Juli 2020 besok hari Senin. Maka dari itu nanti akan ada surat pemberitahuan yang akan di-share kepada para wali murid sekalian, di mana poin-poin yang sudah ditegaskan di situ untuk dipersiapkan dari sekarang sedini mungkin, meskipun kita tetap akan masih menunggu keputusan atau keputusan resmi yang akan diumumkan malam tanggal 13. Artinya tanggal 12 malam, besoknya tanggal 13 malamnya itu yang akan diumumkan apakah jadi untuk kelas tatap muka yang akan dilaksanakan oleh kelas 4, 5, dan 6 itu akan dilaksanakan tanggal 13 besok. Nah, kita akan menunggu malamnya karena kita tinggal menunggu pengumuman dari Bapak Wali Kota saja. Sedangkan dari Ibu Kasih Madrasah di Kemenak Kota Jambi itu sudah memberikan rumusan bahwa yang boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka adalah hanya kelas 4, 5, dan 6. Dan itu pun dengan skema yang sangat terbatas, yaitu hanya 50% daripada anak yang boleh nanti dimasukkan ke dalam ruangan persibnya. Nah, kemudian nanti untuk detail lebih lanjut akan disampaikan oleh wali kelas. Nanti juga akan ada skema pembagiannya per hari. Artinya hari Senin anak yang masuk nanti ternyata Selasanya itu diliburkan untuk shift anak yang separuh lagi, yang 50% lagi.
Begitu juga nanti Rabu, ceng lagi. Yang Selasa udah masuk tadi diliburkan. Yang Rabu itu yang hari Seninnya tadi masuk. Artinya shiftnya bisa dibuat seperti itu tergantung kebijakan kelas masing-masing nanti. Silakan disepakati. Artinya dari semua skema pembelajaran yang ada, yang sudah dirumuskan pun ternyata besok bisa direvisi lagi, disepakati lagi bagaimana nyamannya, bagaimana baiknya. Dan begitu pula bagi wali murid yang ternyata masih khawatir kalau anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, maka silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan wifi atau kuota HP atau menghubungi guru mapel dan guru wali kelas yang bersangkutan. Bisa menjemput materinya ke sekolah atau minta bertemu di mana, atau mungkin kalau rumahnya dekat boleh minta diantarkan materi pembelajarannya. Silahkan, nggak apa-apa, kami pun welcome. Kalau memang mungkin para wali murid tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki akses internet, tidak memiliki Android, silahkan kirim alamat rumahnya di mana, maka kami siap untuk memberikan fotokopi materi pembelajaran yang akan kami sampaikan pada roster yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemudian yang perlu dipersiapkan oleh para siswa sekalian adalah, karena di sekolah kita sudah lengkap semua fasilitas yang harus dipersiapkan termasuk protokol kesehatan, maka anak-anak harus diminta membawa masker, kemudian tisu. Ini tisu adalah standar tambahan. Untuk apa? Untuk ketika anak-anak sampai ke sekolah itu akan dicek suhu tubuhnya yang pertama, dan yang menjadi seksi pengecekan suhu tubuh itu saya sendiri, Muhammad Ramadhani SSY. Kemudian setelah pengecekan suhu, apabila suhu anak di atas 37,1 derajat Celcius ketika dicek oleh termogan atau temperatur suhu tembak, maka anak harus diistirahatkan dulu di pos security. Kemudian beberapa menit kemudian akan dites lagi. Jika suhu yang didapati masih di atas 37,1, artinya 37,2 atau 37,5 di atas 37,1, maka anak tersebut, mohon maaf, dengan berat hati harus dikembalikan ke rumah atau harus dirumahkan, harus melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Maka dari itu, para orang tua sekalian nanti ketika mengantar anaknya ke sekolah, diharapkan untuk menunggu anandanya sebentar di depan gerbang. Sebaiknya mengantar dengan motor saja, karena kalau semua wali murid mengantarkan dengan mobil, pasti jalan di Sukoharjo ini pasti akan macet. Mungkin kita juga butuh pengatur lalu lintas tambahan dan kesadaran kita bersama, karena kalau kita memaksakan, kecuali hujan, kalau hujan mungkin memang harus pakai mobil, tapi itu pun sebenarnya artinya tidak ada kewajiban bagi para siswa meskipun sekolah sudah dibuka secara tatap muka. Artinya boleh saja siswa sekalian mungkin hari ini pengen belajar di rumah saja, ya nggak apa-apa, silahkan, karena ini kita menggunakan sistem darurat. Artinya tidak menjadi kewajiban kepada anak-anak sekalian untuk selalu hadir belajar tatap muka di sekolah. Guru yang mengabsen pun nanti di lokal itu akan mengabsen berdasarkan keterangan yang ada. Umpama yang shift pertama yang 15 orang tadi di absen, dan sisanya nanti di absennya secara online, entahkah di grup yang sudah dibuat, entah nanti dari surat yang diantarkan, atau bagaimana keterangannya apa, mungkin hadir tapi di rumah. Nah itu kan bisa saja. Nah seperti itu. Artinya nanti ketika anak-anak diantar ke sekolah, mohon ditunggu sebentar. Ketika anak benar-benar sudah diperbolehkan masuk, maka silakan masuk. Dan untuk waktu pelaksanaannya nanti saya share di video ini. Jam-jam pembelajarannya itu dimulai dari 7.30. Maka ketika orang tua mengantar sebaiknya lebih pagi. Atau umpama memang ternyata posisinya macet dan harus menunggu agak lama, boleh dimutarkan dulu kendaraannya Bapak Ibu. Motor atau mobilnya boleh dibawa mutar dulu kemana supaya jalan sini tidak macet. Lalu memastikan anaknya sudah masuk, atau menanyakan kepada petugas, pada kami, apakah anak sudah masuk. Nah, kalau memang sudah masuk silakan pulang, nanti dijemput lagi 3 jam setelah anandanya masuk, karena waktu maksimal untuk pembelajaran COVID darurat ini adalah
3 jam mulai dari anak itu masuk. Artinya di sekolah pun tidak semua materi akan diajarkan. Sisa materinya akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan atau online. Nah, saya kembali kepada standar tadi. Yang harus dibawa anak adalah masker, tisu, hand sanitizer kecil. Nah, kemudian setelah sampai sekolah, suhu tubuhnya akan dicek. Kemudian kalau di bawah 37,1 itu silahkan diperbolehkan masuk dengan mencuci tangan dahulu. Nah, habis mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, itulah nanti gunanya tisu untuk melap tangannya. Kalau kita gunakan kain lap, itu tidak efektif dan takutnya malah menjadi penyebab penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan tisu, yang menggunakannya hemat-hemat saja. Begitu juga menggunakan air. Keran yang ada, air yang ada terbatas, meskipun sekarang sudah musim hujan, tapi alangkah baiknya kalau kita menghemat air. Kerannya tidak perlu dibuka semua atau dibuka terlalu lebar sehingga air yang digunakan terlalu banyak. Kita buka kecil aja, yang penting ada airnya, lalu kita cuci menggunakan sabun pun secukupnya, tidak perlu terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tangannya akan licin dan akan lama untuk membilasnya. Itu saja. Sudah selesai cuci tangan, membersihkan dengan tisu, lalu silakan masuk dari arah yang nanti diberikan diarahkan oleh panitia. Karena posisi pintu masuk dengan pintu keluar itu tidak boleh bertumburan. Nanti akan kita buat dari gerbang ini kita bagi dua, skat masuk dan skat keluar. Lihat, mohon diperhatikan baik-baik Ananda bahwa di mana ada skat masuk arah panah, disitulah Ananda nanti berjalan. Kemudian lokal juga sudah dibagi skemanya dan tidak ada jam istirahat. Jadi selain masker, tisu, juga membawa bekal sendiri dari rumah. Tidak ada kantin yang dibuka. Dan setelah selesai pembelajaran, anak-anak dipersilahkan pulang langsung. Jadi mohon koordinasi sama-sama kepada wali kelas. Nanti silakan buat grup masing-masing. Pulangnya kira-kira jam berapa, dan orang tua harus standby. Karena kalau anak terlalu lama menunggu di sekolah, takut-takutnya hal-hal lain yang tidak kita inginkan malah terjadi. Keempat, yang harus dibawa tisu, masker, bekal, dan surat izin dari orang tua bahwa orang tua menyetujui anandanya untuk melakukan pembelajaran secara muka di sekolah. Itu wajib, karena itu menjadi dasar sekolah bahwa orang tua sekalian sudah memberikan izin kepada anak-anak untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jika tidak ada surat itu atau tertinggal, maka mohon maaf, Ananda silahkan kembali ke rumah dan silahkan belajar di rumah. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Untuk face shield sendiri, tameng muka itu tidak diwajibkan. Tapi pun umpama mau dipergunakan silahkan. Hanya saja kalau menggunakan face shield atau tameng muka itu harus menggunakan masker juga. Tidak boleh hanya menggunakan face shield, karena standarnya adalah masker, face shield. Itu saja. Hand sanitizer. Nah, kemudian untuk hal-hal lain yang kiranya perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar video ini. Untuk Ananda kelas 1, 2, dan 3 silahkan berkonsultasi dengan wali kelas. Nanti dibuatkan grupnya. Kemudian untuk pembelajaran juga, untuk 1 minggu awal ini mungkin kita tidak terlalu fokus pada pembelajaran. Kita akan mencoba, apalagi kelas 1 kan, kita akan mencoba pengenalan dulu. Pengenalan, kemudian metode-metode yang akan kami sampaikan, apa saja poin-poin yang harus dicapai anak-anak. Nah, itu nanti akan kami sampaikan dulu untuk tatap muka pertama. Jadi tidak langsung kepada materi. Jadi anak sekalian, yang pertama kata Bapak Mendikbud, tidak usah stres, enjoy saja. Pembelajaran kita kali ini akan sangat menyenangkan dan akan sangat rileks. Tidak usah terbebani dengan macam-macam pikiran yang membuat kita menguras energi sehingga kita menjadi sakit. Enjoy saja, jalani saja. Pun Anda umpama lagi pengen ke sekolah, ya silahkan berangkat, tapi dengan syarat 4 tadi. Kalaupun mau pengen belajar secara online rumah, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan bagi yang tadi tidak punya akses internet dan mungkin juga tidak bisa bersekolah, tidak bisa tatap muka ke sekolah, boleh ke rumah temennya nimbrung dengan standar protokol, tapi protokol yang sudah ditetapkan. Jadi pakai masker, cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, boleh. Gabung sama teman-temannya, berdua, bertiga, boleh. Apalagi nanti memang sudah dibagi kelompok oleh wali kelas, memang nanti dibuat kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk informasi mengenai proses pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021, mungkin itulah yang telah dihasilkan atau dirapatkan 2 hari ini, mulai dari kemarin Rabu sampai Kamis hari ini.
Untuk kepastiannya kami masih menunggu surat dari Bapak Wali Kota, apakah Bapak Wali Kota tetap mengizinkan anandanya untuk MTS, MAN dan MI masuk secara tatap muka ataukah belum. Kita tunggu sampai malam tanggal 13. Tapi menunggunya bukan hanya menunggu, tapi menunggu dengan segala kesiapan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada satu saja item yang harus dipersiapkan anak tadi, maka anak mohon maaf tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Meskipun nanti sekolah juga mungkin ada menyiapkan beberapa masker atau tisu, tapi kan itu ibaratnya terbatas. Tidak semua anak yang lupa membawa itu mungkin tidak dapat. Artinya disediakan pun bukan gratis, karena ada yang menyediakan, mungkin ada mamang jualan masker nanti di dekat sini. Ya kalau memang lagi pegang duit beli murah saja, mungkin sekitar 5 ribuan, nggak ada masalah. Tapi kalau nanti jualannya habis terus nggak bawa masker, terpaksa sudah diantar pun harus pulang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon pengertiannya, mohon kerjasamanya bersama. Saya cukupkan video ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar video ini saja. Tidak perlu japri langsung saya pribadi. Supaya apa? Supaya rating video ini agak naik dan orang lebih banyak lagi menonton. Itu saja pesan dari saya. Mohon dukungannya, like-nya, subscribe, dan juga komen. Juga share kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.